Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan peningkatan keamanan terkait pertandingan final football Amerika Super Bowl di kota New Orleans. Ribuan petugas dari berbagai lembaga penegak hukum dikerahkan, terutama karena kehadiran Presiden Trump membuat penjagaan keamanan semakin berlapis. Dengan 125.000 orang diperkirakan mengunjungi New Orleans pada akhir pekan ini, pihak keamanan meningkatkan kewaspadaan di kota tempat berlangsungnya pertandingan Super Bowl ke-59 itu. Penjagaan keamanan bagi Super Bowl biasanya memang sudah ketat, tapi tahun ini lebih diperketat lagi dengan rencana kehadiran Presiden Donald Trump. Menurut pihak berwenang, lebih dari 2.700 petugas keamanan, termasuk 16 tim taktis tambahan, diterjunkan untuk pengamanan Super Bowl dengan persiapan yang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun. Beragam lembaga penegak hukum tingkat federal, negara bagian dan lokal mengerahkan personilnya untuk melakukan pengamanan, baik di darat, dari udara dan juga di perairan sekitar New Orleans, utamanya di kawasan Stadion Caesars Superdome. Pertandingan Super Bowl antara tim Kansas City Chiefs melawan Philadelphia Eagles berlangsung di New Orleans Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi ini waktu Indonesia. Sementara itu, siaran langsung pertandingan Super Bowl ini biasanya disaksikan antara 100 hingga 150 juta orang, sehingga menjadi siaran langsung yang paling banyak ditonton setiap tahun. Tingginya jumlah pemirsa membuat biaya iklan televisi melonjak, dan tahun ini biaya iklan di Super Bowl mencapai hampir 8 juta dolar, atau sekitar 130 miliar rupiah per spot 30 detik, melampaui rekor harga tahun lalu. Penggemar football berdatangan ke New Orleans, negara bagian Louisiana, guna menyaksikan langsung pertandingan puncak Super Bowl yang untuk ke-11 kalinya diselenggarakan di kota ini. Selain puluhan ribu orang di Stadion Caesars Superdome, 100 juta lebih warga di penjuru Amerika Serikat harus puas menyaksikan lewat TV saja. Selain pertandingan dan pertunjukan musik di sela pertandingan, satu yang ditunggu-tunggu adalah beragam iklan saat siaran langsung. So with respect to goals of Super Bowl ads, generally speaking, there are two broad goals that you can have, of course, besides sales in advertising. One might be reach and one might be frequency. So the advertising with the Super Bowl is wonderful for that first goal of reach. Setiap tahunnya siaran langsung Super Bowl menjadi siaran langsung TV yang paling banyak penontonnya. Karena itu perusahaan-perusahaan yang memasang iklan rela membayar mahal. So this is the first year that we've seen an ad go for $8 million for a 30-second spot. And one of the reasons that it keeps increasing, partly is the audience keeps increasing. We know people are staying tuned in, they're engaging. Proses produksi juga lebih mahal, sering melibatkan aktor Hollywood dan tokoh terkenal lainnya. Seperti iklan layanan antar makanan Uber Eats, dibintangi Matthew McConaughey dan Ratu Kuliner Martha Stewart. Lalu celebrity chef Gordon Ramsay bersama aktor komedi Pete Davidson untuk iklan produsen panci Hexclad. Wow! Meski menjadi spot iklan termahal, seluruh spot iklan untuk Super Bowl tahun ini sudah habis terjual pada November lalu. Demikian laporan tim VOA. Right this way. Saudara, negara bagian California di Amerika Serikat dikenal sebagai negara bagian suaka yang ramah terhadap imigran tanpa izin tinggal tetap. Tapi ada satu kota di California yang menyatakan bukan kota suaka dan memilih mendukung kebijakan Presiden Trump untuk mendeportasi imigran tanpa dokumen. Dikenal sebagai negara bagian suaka, California membatasi kerjasama polisi negara bagian dengan pihak imigrasi federal, melarang polisi bertindak sebagai agen imigrasi atau melakukan penangkapan hanya karena pelanggaran imigrasi sipil. Tapi di negara bagian ini, kota Huntington Beach telah menyatakan dirinya sebagai kota non-suaka untuk imigrasi ilegal demi pencegahan kejahatan. If an undocumented person commits some kind of crime, especially a heinous crime, I want them removed. I want us to have every level of law enforcement to keep our community as safe as possible. Pemilik restoran Charlie Zabla mendukung Huntington Beach sebagai kota non-suaka. By crossing the borders and coming here illegally, you already committed a crime. You broke the law.
and that's not acceptable. Kedatangan tidak sah adalah pelanggaran perdata, bukan tindak pidana. Masuk secara ilegal adalah pelanggaran ringan, tapi masuk kembali secara ilegal setelah dideportasi adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Banyak kelompok pro-deportasi mengatakan deportasi imigran adalah demi keamanan. Namun menurut Lembaga Penelitian dan Kebijakan Imigrasi Harbor Institute, tidak ada bukti kota-kota Suaka kurang aman. Study after study has proven that sanctuary cities not only don't increase crime, they actually reduce crime. And so for Huntington Beach politicians to be invested in trying to promote this anti-sanctuary policy actually shows that they're not invested in promoting public safety. Mengingat pemerintah kota tidak berkuasa atas penegak hukum setempat, keputusan Huntington Beach hanyalah langkah simbolis. Declaration by the city is going to have limited impact because the cities don't have their own jails generally. The entity that controls the jails is the Orange County Sheriff's Department. That's a different decision maker. Ketika California memberlakukan Undang-Undang Suaka pada 2017, pemerintah Trump pertama berpendapat di pengadilan bahwa hal itu mengganggu otoritas imigrasi yang menegakkan hukum federal. Pengadilan banding memutuskan memenangkan negara bagian California, dan Mahkamah Agung AS menolak untuk meninjau kasus tersebut. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat yang tersebar di berbagai wilayah dan yang terbanyak berada di California Selatan. Kelompok diaspora yang tergabung dalam SoCal Indo mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia dengan berbagai kegiatan, termasuk lewat kuliner khas tanah air. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper, I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California, dan Washington DC, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.